Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfailah Hisawir dengan NIM 1904010257. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang dimana modal intelektual dan keuntungan investasi pendidikan. Baik, bagian A, integrasi ekonomi dan fragmentasi politik, yang dimana menurut Daniel Bell 1978, kehidupan era globalisasi abad ke-21 ditandai oleh dua ranah kecenderungan besar yang bertentangan. Yang pertama, kecenderungan untuk berintegrasi atau bersinergi dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, kecenderungan untuk terpecah belah atau terfragmentasi dalam kehidupan politik. Selanjutnya bagian B, norma pendidikan menuju masyarakat ekonomi pasar. Ada beberapa pergeseran paradigma disajikan berikut ini. Yang pertama, hubungan masyarakat institusi persekolahan bergeser dari pola adversarial ketika antar pihak cenderung berjalan sendiri-sendiri dan berkotak-kotak ke pola kooperatif yang masyarakatkan kerjasama dengan format win-win relationship. Yang kedua, unit-unit organisasi di lingkungan institusi pendidikan akan melakukan eksistensial dari posisinya sebagai organisasi birokratif ke organisasi tim dengan jiwa profesionalisme yang menekankan pada pendekatan kolegial, minimalkan otoritas garis komando melalui pengoptimalan hubungan koordinasi dan layanan, serta mereduksi efek buruk birokratisme. Ketiga, kultur kerja akan bergeser dari kecenderungan komplain berstandar ganda menunggu isyarat dan serta takut melakukan prakarsa menuju formula yang menekankan inisiatif, percaya diri, dan otonom di bawah payung manajemen institusi. Selanjutnya bagian C, modal intelektual dan komoditas akademik. Selanjutnya bagian D, 5 dimensi material manusia, yang dimana kemiskinan ekonomi hanya satu chapter saja dari problem yang kita hadapi. Dengan membedakan antara dimensi material dan dimensi batin, manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, manusia yang kaya materi, kaya batin atau nurani. Kedua, manusia yang kaya materi, miskin batin atau nurani. Ketiga, manusia yang miskin materi, kaya batin atau nurani. Keempat, manusia moderat secara materi dan batin atau nurani. Kelima, manusia yang miskin materi, miskin pula batin dan nuraninya. Selanjutnya bagian E, kemiskinan nirmateri, yang dimana pada multitaran perilaku sosial dan kemanusiaan. Sebagai bangsa kita benar-benar miskin secara nirmateri, ditandai oleh perilaku mengabnormalkan normalitas atau sebaliknya menormalkan abnormalitas. Bisa kita lihat beberapa di antaranya di bawah. Selanjutnya bagian E, arah kebijakan dan biaya investasi SDM, yang dimana pendidikan dasar memiliki titik tekan tujuan yang berbeda dengan pendidikan menengah. Pendidikan menengah memiliki titik tekan tujuan yang berbeda dengan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang mengasuh program pendidikan profesional berbeda dengan program akademik dan seterusnya. Selanjutnya materi yang kedua, yang dimana ekonomi wanita berpendidikan, disparitas dan produktivitas kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian A, disparitas education secara gender, yang dimana kemampuan mengakses sumber-sumber ekonomi dan tindakan-tindakan produktif oleh wanita pada banyak kasus tidak kalah dengan kaum pria, bahkan melebihinya. Persoalan muncul pada kaum wanita justru pada banyak tempat mengalami biar gender secara education. Pada tahun 1990 penduduk berusia 15 tahun
atau lebih mengalami buta huruf masih mencapai 948 juta orang. Kondisi terjadinya disparitas gender dalam bidang pendidikan paling kentara di negara-negara Asia Selatan, di negara-negara Arab, dan di Sub-Sahara Afrika. Pada tahun 1990, di negara-negara Asia Selatan jumlah wanita buta huruf mencapai 68 juta orang dibandingkan dengan pria sebanyak 41 juta orang. Pada tahun yang sama, di negara-negara Arab jumlah wanita buta huruf 62 juta orang, sedangkan pria sekitar 36 juta orang. Di negara-negara Sub-Sahara Afrika jumlah wanita buta huruf mencapai 64 juta, pria sebanyak 41 juta. Data ini menunjukkan hampir di semua negara secara edukatif, kaum wanita belum sepenuhnya beremansipasi. Selanjutnya, bagian B, ekonomi wanita dan potensi manajemen, yang dimana pada World Bank dalam bukunya yang berjudul The Economics of Education Practice and Studies, yang dimana mengemukakan bahwa di daerah perkotaan, urban atau pedesaan, di negara manapun jumlah wanita penganggur jauh lebih banyak daripada pria. Kondisi ini bertentangan dengan potensi internal kaum wanita yang sesungguhnya. Paskoropoulos berpendapat bahwa wanita yang mampu mencapai pendidikan tertinggi prestasinya dalam sektor usaha sangat luar biasa jika pendapatan dijadikan sebagai indikator. Australia merupakan salah satu negara yang memiliki kepedulian terhadap perempuan, antara lain dengan upaya mendorong kaum wanita untuk memasuki posisi karir manajerial, baik pada tingkat eksekutif maupun manajerial menengah. Dewan Riset Australia selama 3 tahun pada tahun 1995 sampai dengan 1997 menandai sebuah proyek tentang wanita, restrukturisasi pendidikan dan kepemimpinan. Agarnya, perjalanan para wanita menuju karir eksekutif ini relatif unik, karena siapapun juga termasuk para wanita yang telah sampai atau baru berada di dekat puncak posisi manajerial. Keinginan mereka untuk maju lebih menuntut kinerja kepemimpinan yang lebih strategis. Namun demikian, bersamaan dengan itu pula muncul ambiguitas dan paradoks pada diri mereka. Uraian ini menunjukkan bahwa perjalanan para wanita mencapai posisi pemimpin atau manajerial menunjukkan fenomena yang unik. Mereka berada pada kultur individualis atau sistem kompetisi yang melembaga pada organisasi korporat. Pada banyak belahan bumi, apakah karena faktor kultural, sosial, kodrati, fisikal, atau mungkin agam akses. Selanjutnya bagian C, profesi si pendidikan dan pendapatan, yang dimana Card dan Kruger pada tahun 1998 menyusun 4 profesi si mengenai relasi atau kaitan antara pendidikan dan pendapatan. Yang pertama, kenaikan atau besaran tingkat pendapatan sejalan dengan tingkat pendidikan. Setiap 1 tahun tambahan pendidikan diperkirakan akan memberi efek sebesar 5% sampai 16% terhadap pendapatan. Yang kedua, pertambahan marginal dalam pendapatan muncul dari pertambahan tahun sekolah adalah lebih tinggi bagi orang-orang yang selama bersekolah itu mencapai kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, jika keuntungan yang berupa uang merupakan efek langsung dari peningkatan kualifikasi atau jenjang sekolah yang ditempuh, banyak orang yang akan berusaha untuk bersekolah lebih lama. Yang keempat, orang-orang yang menerima pendidikan dengan kualitas pendidikan lebih tinggi cenderung mempunyai kemampuan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan, meskipun untuk hal tertentu sangat mungkin terlepas dari faktor pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, sebagai upaya peningkatan kualitas modal manusia, perlu usaha untuk melakukan pengurangan kelompok orang dengan tingkat pendidikan yang kurang, dan hal ini sekaligus akan mendorong berkurangnya orang-orang dengan kemampuan di bawah rata-rata.
Individu-individu dengan kemampuan di bawah rata-rata akan muncul dengan pendapatan yang makin menurun. Selanjutnya, bagian D, silang pendapatan mengenai kaitan pendidikan dengan pendapatan, yang dimana dilihat dari hubungan antara pendapatan tambahan yang dikaitkan pendidikan dan biaya untuk mencapainya. Ternyata ada keterkaitan baik individu maupun keluarga. Hal ini diukur dengan melihat rasio keluarga output yang muncul seperti ditemukan melalui hasil penelitian yang relevan. Kajian atas dasar perbandingan rasio keluaran secara internasional menunjukkan dua pola. Yang pertama, pertumbuhan luaran ekonomi lebih besar disumbangkan oleh lulusan tingkat pendidikan yang lebih rendah ketimbang lulusan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, pertumbuhan luaran ekonomi lebih besar disumbangkan oleh warga negara berpendapatan rendah daripada warga negara yang berpendapatan tinggi. Sebagai tambahan akibat dari elemen yang signifikan dari subsidi publik dalam penyediaan pendidikan, keuntungan secara individu lebih besar daripada keuntungan secara kelompok. Hasil kajian ini membuktikan bahwa muncul ketidakkonsistenan hasil analisis mengenai kaitan antara pendidikan dan pendapatan atau luaran yang diperoleh. Ketidakkonsistenan itu sangat mungkin bersumber dari perbedaan sampel kebijakan pengupahan, kultur, dan sebagainya. Selanjutnya, bagian E, pendidikan dan produktivitas kerja, yang dimana meskipun tingkat keuntungan dari investasi pendidikan ini telah banyak dikaji, beberapa negara masih sedikit kajian mendetail tentang hubungan antara pendidikan dan penghasilan. Sebuah review pernah dilakukan dengan mencakup 18 survei di 13 negara mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan para petani dan produktivitasnya. Dari hasil survei itu menunjukkan bahwa 4 tahun pendidikan yang dimana itu sekolah mungkin bisa menambah produksi 10% keluaran ekonomi setiap tahunnya. Survei terhadap para pekerja kantor informal pada wilayah urban di Kolombia menunjukkan bahwa pendapat sejenis biasanya meniadakan pertimbangan dan faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan penghasilan yang dapat diperoleh para pekerja. Sekian dari penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.